Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak sehat selalu. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan harus tetap semangat belajar. Anak-anak, sebelum pembelajaran kali ini kita mulai, terlebih dahulu kita memohon kepada Allah dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, marilah kita mulai pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran di tema yang keempat, hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Anak-anak, perlu kita ketahui bersama bahwasannya kebersihan itu harus kita jaga dan kita biasakan dimanapun kita berada. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah dalam suatu hadis dikatakan at-tahuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, dari hadis tersebut sudah jelas bahwasanya kita harus selalu menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Adapun tujuan pembelajaran pada tema ini yaitu yang pertama, anak-anak nanti dapat menyebutkan lingkungan sehat di tempat umum. Yang kedua, dapat membuat kerajinan dengan menggunakan teknik mengukir. Kemudian yang ketiga, bisa membuat pola barisan bangun ruang. Yang keempat, dapat mengetahui kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di masyarakat. Nah, baik, sekarang kita akan menyebutkan informasi dari suatu teks. Ayo, ingat kembali cara membuat laporan pengamatan. Laporan dapat dibuat dengan menuliskan informasi. Nah, saat menulis informasi, biasanya kita menemukan kosakata yang belum kita ketahui artinya. Oleh karena itu, arti kosakata dapat diketahui melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamu dapat belajar mencari arti kata dengan bantuan guru atau dengan bantuan orang tuamu. Setelah kamu mengetahui maknanya, tentu kamu dapat menuliskan laporan tersebut. Nah, sekarang kita akan menyebutkan informasi dari suatu teks. Di sini ada teks bacaan toilet umum di tempat bermain. Yuk, kita baca bersama-sama ya. Di tempat umum, seperti di stasiun, terminal, ataupun di taman bermain, biasanya terdapat toilet umum. Toilet umum digunakan bersama-sama. Semua orang berhak menggunakan toilet umum. Oleh sebab itu, semua orang harus menjaga kebersihan toilet umum agar tetap nyaman saat digunakan. Toilet umum yang terawat, lantainya bersih dan tidak berbau. Untuk menjaga kebersihan toilet umum, pengunjung diharuskan mematuhi tata tertib. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya dan menyiram toilet hingga bersih. Ada juga toilet umum yang tidak bersih. Tisu bekas tidak dibuang di tempat sampah. Toilet tidak disiram hingga bersih. Baunya pun menjadi tidak sedap. Toilet yang kotor menjadi sarang penyakit. Nah, nanti anak-anak supaya lebih jelas lagi untuk mendapatkan informasi atau menemukan informasi, anak-anak bisa membaca di halaman 174.
Nah, dengan membaca itu, nanti anak-anak dapat menemukan informasi tentang perbedaan toilet umum yang bersih dan yang tidak bersih. Nah, di sini ada gambar toilet umum. Nah, toilet umum ini kita amati, lalu kita tuliskan informasi yang kamu dapatkan dari gambar ini. Lalu buatlah hasil pengamatanmu itu dalam bentuk laporan sederhana. Lalu berikutnya, kita akan membuat kerajinan dari bahan alam. Bahan alam yang kita gunakan kali ini adalah salah satu alat untuk kebersihan juga, terutama bahan alam yang berupa sabun. Sabun itu digunakan untuk menjaga kebersihan juga, supaya tetap wangi dan tetap bersih. Nah, kali ini sabun kita gunakan untuk membuat karya hiasan, ya. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara mengukir. Jadi nanti anak-anak membuat karya hiasan dapat dibuat dengan menggunakan teknik mengukir. Mengukir biasanya menggunakan pahat. Ada juga mengukir yang menggunakan tusuk gigi. Ada juga yang menggunakan cutter atau pisau. Tapi ini harus hati-hati ketika menggunakan cutter atau pisau karena tajam. Oleh karena itu, ketika anak-anak menggunakan pisau atau cutter harus berhati-hati. Jangan sampai melukai tangan kita. Nah, bagaimana kita menggunakan batang sabun untuk membuat hiasan? Contohnya seperti ini. Jadi, batang sabun kita ukir atau kita hias sesuai yang kita kehendaki. Nah, seperti ini. Misalnya, batang sabun ini mau diukir, dibuat dengan tusuk gigi. Nah, bisa juga dengan alat pengukir. Nah, jadilah seperti ini, sesuai yang kita kehendaki. Nah, batang sabun di sini ada gambar kupu-kupunya. Lalu ada juga batang sabun yang lainnya. Nah, batang sabun yang dibuat bunga. Kemudian ada lagi batang sabun yang diukir jadi ikan. Ada juga yang jadi kura-kura. Ada juga yang jadi mobil-mobilan. Nah, anak-anak bisa mengukir sesuai yang kalian kehendaki. Lalu berikutnya, pola barisan bangun ruang. Beberapa bangun ruang dapat disusun membentuk suatu pola tertentu. Misalnya, di sini ada bangun ruang. Nah, ini pola barisan bangun ruang yang terdiri dari kubus dan balok, ya. Jadi, ini kubus dan ini balok. Nah, tersusun kubus balok, kubus balok, kubus balok. Nah, dari situ kita bisa cara menyusun bangun ruang. Lalu berikutnya, coba kita akan melengkapi pola barisan bangun ruang. Kita lihat ya, perhatikan pola barisan bangun ruang berikut. Nah, di sini misalnya ada bangun ruang yang berbentuk kubus, prisma, balok. Kubus,
terus di sini kosong, titik-titik, nanti pola barisannya apa setelah kubus. Lalu di sini dilanjutkan ada balok, lalu ada kubus lagi, lalu ada prisma. Nah, lalu yang di sini setelah kubus apa ya? Lihat dari depan lagi kalau anak-anak belum paham. Setelah kubus ada prisma, berarti di sini yang benar apa? Setelah kubus, yaitu adalah bangun prisma. Lalu bangun prisma kita pasangkan di sini. Nah, jadilah lengkaplah pola barisan bangun ruang. Nanti anak-anak bisa mencoba di halaman 184 untuk melengkapi pola barisan bangun ruang. Nah, coba lagi membuat barisan bangun ruang hingga 10 bangun ruang. Di sini ada balok, lalu ada tabung, lalu ada balok lagi, lalu ada tabung lagi, dan dilanjutkan sampai 10 bangun ruang. Nanti kalian bisa mencoba membuatnya. Berikutnya kita akan membaca teks percakapan sampah organik dan sampah anorganik ya. Sampah anorganik dan sampah organik ini anak-anak bisa membaca percakapan di halaman 178. Nah, dengan membaca teks percakapan itu, nanti anak-anak bisa menuliskan informasi penting dalam teks percakapan tersebut mengenai sampah organik dan sampah anorganik atau sampah non-organik juga boleh. Nah, di sini Ibu akan sedikit mengulas, memberikan contoh sampah organik. Sampah organik atau juga disebut sampah basah, yaitu jenis sampah yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah busuk dan hancur secara alami. Contohnya adalah sayur-sayuran, daging, ikan, nasi, rumput, daun, dan ranting-ranting. Nah, sampah ini akan mudah terurai, mudah membusuk. Lalu, ada sampah non-organik atau anorganik. Sampah non-organik ini sampah kering, adalah sampah yang tersusun dari senyawa non-organik yang berasal dari mineral dan minyak bumi atau dari proses industri. Contohnya gelas, kaca, plastik, tas plastik, kaleng, styrofoam, dan logam. Nah, dari situ anak-anak bisa membedakan kan sampah organik dan sampah anorganik atau non-organik. Nah, berikutnya kita akan melakukan kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di masyarakat. Banyak kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di masyarakat. Contoh, warga yang saling membantu untuk membersihkan jalan yang kotor, ini adalah salah satu contoh kegiatan yang mencerminkan kebersamaan di masyarakat. Lalu berikutnya, sikap-sikap yang dapat mewujudkan kebersamaan, yaitu yang pertama, mau saling menolong. Nah, kita harus peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita mau saling menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Lalu yang kedua,
kita harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ya, kepentingan untuk orang banyak harus didahulukan dibandingkan dengan kepentingan pribadi kita. Lalu yang ketiga, kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, saling menghormati dan menghargai ini sulit sekali untuk kita terapkan. Oleh karena itu, mari kita biasakan dari sejak sekarang. Sejak anak-anak, kita harus saling menghormati dan menghargai supaya nanti sampai kita dewasa, kita juga akan mudah menghormati dan menghargai orang lain. Jadi kita tidak merasa lebih hebat sendiri. Ya, mari kita biasakan dari sekarang untuk saling menghormati, menghargai, dan saling menolong kepada orang lain. Sehingga akan terwujud kebersamaan. Dan pasti akan mendapatkan kenyamanan. Ya, kebiasaan yang baik yang senantiasa kita terapkan akan berdampak kepada kebaikan kita sendiri. Nah, berikutnya kebersamaan dalam keberagaman. Kebersamaan dapat diwujudkan dengan menumbuhkan rasa persatuan. Berikut manfaat kebersamaan dengan teman. Yang pertama yaitu memiliki banyak teman. Jadi kalau kita bisa menjaga kebersamaan dengan teman kita, pasti teman kita banyak. Lalu yang kedua, kita bisa menjaga kerukunan dengan teman. Yang ketiga, pekerjaan lebih cepat selesai karena dilakukan dengan bersama-sama. Lalu berikutnya, dapat berbagi cerita dengan teman kita. Yang kelima, pekerjaan yang dilakukan bersama-sama terasa lebih ringan. Kemudian yang keenam, akan meningkatkan keakraban antar teman. Nah, ini adalah kebersamaan dalam keberagaman. Oleh karena itu, anak-anak, mulai saat ini, karena kalian sudah mendapatkan pelajaran, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya tahu saja, tetapi harus diterapkan dalam keseharian. Sehingga anak-anak akan merasakan manfaatnya dari pembelajaran. Ya, baik. Demikian tadi pembelajaran yang dapat kita pelajari hari ini. Sebelum pembelajaran kita akhiri, ingat pesan Bu Guru, anak-anak harus senantiasa rajin sholat, rajin mengaji, tetap berbakti kepada orang tua, harus tetap menjaga kesehatan. Karena semua itu adalah sangat penting untuk membangun diri kita, membiasakan diri kita, menanamkan diri kita untuk senantiasa menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang sukses. Jadi anak-anak harus tetap belajar dan beribadah. Demikian tadi pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa anak-anak tetap belajar dari tema yang pertama, tema kedua, tema ketiga, dan tema keempat. Supaya nanti anak-anak siap menghadapi semesteran atau ulangan akhir semester ya, atau juga tes akhir semester.
supaya anak-anak siap menghadapinya sesuai yang diharapkan hasilnya. Baik, demikian tadi pembelajaran hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum. Tetap belajar dan sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.